Opinion. Ya, mitra bisnis kembali dalam Businessman Opinion. Dan gimana komentar Anda mengenai 1 tahun masa kepemimpinan Prabowo Gibran ini? Bagaimana menurut Anda dengan kinerja selama setahun ini? Apakah ada hal positif yang sudah dicapai menurut Anda atau ada yang belum? Serta bagaimana saran Anda, masukan Anda untuk pemerintahan 4 tahun ke depan? Tersisa ya, silakan 5091887 atau bisa di 0816 924 924. Saya mengucapkan selamat pada presiden yang setahun dilantik ya. Iya. Kedua, selamat juga hari ini penyerahan 13, sekian T dana segar. Saya jadi kaget, tidak ada wallpaper kok, duit semua wallpapernya ya. Satu, mengenai program yang sangat populis MBG. MBG itu ada pro dan kontra, tapi yang pro lebih banyak. Berharap sih segala sesuatu yang dikerjakan itu tujuan untuk utama untuk rakyat, walaupun di sana sini ada ya namanya kita tidak bisa membuat semua orang senang kepada kita dan tidak bisa memaksakan orang senang kepada kita. Jadi kalau ada katanya ada SPPG milik orang partai segala macam, itu mungkin kecil, tapi yang utama ibu-ibu, bapak-bapak yang di daerah yang selama ini tidak pernah merasakan penghasilan, ya dengan ada IBG ini cukup terlibat, ekonomi jalan. Kedua, Kopdes Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, ini terobosan yang menurut saya sangat bagus. Semoga saja tidak dalam tanda kutip ya, ditumpangin segala macam untuk kepentingan di luar untuk rakyat. Dan yang ketiga, mengenai pendidikan, rasanya dengan 13 T tersebut mungkin sekolah-sekolah di daerah 3T. Jadi 3T ini bukan 3 triliun, tapi lokasi 3 terpinggir, terjauh, dan apalah ibarat itu jadi perhatian. Mungkin yang terbersit di otak saya terkait 1 tahun dengan Pak Prabowo ya. Iya. Itu yang utama adalah kasus korupsi. Ini masih jauh dari ekspektasi masyarakat Indonesia ya. Kayaknya kok kayak melempem gitu loh. Ya kan. Terus greget-gregetnya kurang nih gitu loh, meskipun sudah ada OTT beberapa segala macam itu ya, tapi bagi terutama saya kelihatan masih kurang nih, karena nggak setaring nggak seganas Pak Prabowo waktu bilang pada saat menjanjikan kampanye kita akan merantas korupsi begini-begini. Kok agak melempem gitu loh. Terus yang kedua terkait juga masalah pemberantas perampasan aset koruptor gitu ya. Ya itu kalau mungkin katanya bahasanya sudah masuk prolegnas segala macam, ya mudah-mudahan prolegnas masuk, jangan nanti diamin gitu loh, tapi digolkan jadi satu undang-undang gitu loh. Ya balik lagi, kalau harusnya ya logikanya juga anggota DPR jangan bilang takut tapi disalahgunakan, kan ada pasal-pasal yang bisa untuk membendung atau tidak membendung ya. Ya jadi jangan jadi isu lah yang menurut saya agak sedikit aneh gitu bagi anggota DPR gitu ya, yang bilang nanti akan disalahgunakan dalam ini. Ya selama itu tidak melakukan kesalahan, saya rasa sih ini juga nggak usah pusing ya, nggak usah takut sih. Tapi kalau ada dalam kasus korupsi itu menjadi bukti kuat buat Anda, ya siap-siap aja gitu loh, dimiskinkan kan gitu loh. Ya kan? Ya kan? Nggak usah pusing gitu loh. Dan kalau bisa jangan dimiskinkan harta yang dikorupsi aja, habisin semuanya gitu loh. Plus tambahan hukumannya, jangan lagi ada hukuman yang tiap tahun tuh dapat potongan ini, potongan itu, remisi segala macam. Aduh, hari gini kok masih kasihan sama orang korupsi ya gitu loh. Ya kan, masa hukumannya lebih ringan daripada maling ayam, gitu loh. Ya, itu gitu tuh. Yang terakhir bagi saya juga mungkin yang perlu direview ulang ya, masalah kasus MBG ya, yang masih keracunan segala macam. Kayaknya secara ini Pak Prabowo dan tim untuk MBG-nya harus benar-benar disortir, jangan pastikan bahwa itu pelaksanaan baik, jangan ABS gitu loh, asal Bapak senang, asal Bapak berjalan semuanya target tercapai, tapi tidak endingnya nggak bagus gitu loh. Ya kayaknya itu yang perlu harus dimanage sama tim-timnya Pak Prabowo. Masalahnya
kabinet Pak Prabowo ini gemuk gitu loh. Tapi kok kayaknya kayak orang jalan di tempat nih. Iya. Timnya padahal banyak ya. Iya, PR banget nih buat timnya Pak Prabowo ini. Oke. Ya kan, gitu loh. Ya kalau bisa sih ini karena kita orang-orang kita kan harusnya kan ya memang kayak kami itu orang swasta kan kalau kerja kan multitasking gitu loh kan. Iya. Itu bisa semuanya. Cobalah orang pemerintahan bisa berpikir gitu loh. Ya kan, jangan satu job desk satu orang gitu loh. Ya coba satu job desk bisa buat satu orang buat dua job desk gitu loh. Yeah. Supaya mereka juga bisa apa ya, efisiensi segala macam, masalah pengetatan anggaran segala macam gitu loh. Ya kan, gitu loh. Buat ada PR itu cuma terkait masalah jangan tadi masalah. Jadi jangan keluar kita bilang pengetatan anggaran terus kita ditemutin pajak yang gak gila-gilaan, tapi ending-endingnya anggota DPR juga nikmatinya tuh ampun gitu loh. Itu juga PR tuh buat Pak Prabowo tuh. Ya, itu yang suruh saya. Nah, kalau setahun pemerintahan Pak Gemoy ini kayaknya gimana ya? Saya sih boleh ya, saya mau ngajuin diri jadi menteri aja deh, Mbak. Mau mengajukan diri jadi menteri apa kira-kira Pak Gundolo? Apa aja deh, penting kebagian jatah buat korupsi gitu aja, Mbak. Oh, targetnya korupsi ya? Oke. Nah, terus gini, karena koruptor di zaman pemerintahan Pak Gemoy ini ya tuh kayaknya hukumannya enak-enak gitu loh, Mbak. Bahkan belum sampai di sidang pun tau-tau dikasih abolisi. Kan kayak apa ya? Jadi kayak bunga belum berkembang aja udah langsung laku dijual gitu, Mbak. Iya. Oke. Luar nalar sih kalau saya bilang sih. Terus selain itu juga masih banyak loh, Mbak, kayak apa tuh para menteri yang asbun dan asbak aja lah. Mereka tuh asal sekedar bunyi, asal nebak aja, tapi kenyataan di lapangan tuh beda sama sekali. Jadi masih banyak para menteri yang suka bercanda, ngeprank rakyat, tiba-tiba dia bilang cuma bercanda doang, padahal sebelumnya udah bikin gaduh kan di medsos, dia layak umum apa sebagainya. Terus selain itu juga Pak Presiden juga kayak kurang kurang menyentuh ke rakyat langsung, ke rakyat kecil, karena selama ini seperti kita tahu bahwa kalau dibandingin dengan sebelum-sebelumnya ya kayaknya Pak Prabowo ini kurang turun langsung ke rakyat gitu, baik itu secara langsung maupun secara tampil di televisi. Buru-buru setelah langsung tampil di televisi aja jarang. Oke. Iya. Malah lebih beliau tuh kayak terima laporan doang dari para menterinya, terima laporan dari mata-matanya. Nah, ini yang paling bahaya nih, Mbak. Banyak pembisik yang sekedar ke Pak Presiden tapi kenyataan tuh nggak sesuai di lapangan gitu, Pak. Dia yang beliau bagus, nggak usah jauh-jauh lah, Mbak. Contohnya kayak MBG aja lah. Kan menurut beliau dan para menteri itu MBG itu udah sempurna berjalan 100%, padahal di depan mata mereka setiap hari terdengar berita bahwa banyak keracunan, banyak makanan yang kurang layak disaji, seperti mungkin ada yang basi, ada yang kecampur binatang, ada itu ulat, lalat atau apa segala macam. Kemudian juga masih banyak para stakeholder yang belum dibayar hutangnya. Jadi selain mereka tuh harus nombokin terus, akhirnya ya yang ada sih ya malah takutnya malah ini, Mbak, jatahnya makin berkurang. Yang tadinya ini 10.000 tetap bisa jadi 5.000 loh, karena saking keselnya para pelaku di lapangan karena uangnya nggak dibayar-bayar, akhirnya mereka mengurangi dari jatah yang seharusnya dibelanjakan. Terus yang lain lagi juga masalah keamanan di dalam negeri itu kan seperti kita ketahui juga masih banyak. Waktu di Irian Jaya kalau nggak salah ya, OPM atau KKB sih hampir sama kalau nggak salah ya, itu masih sering bergentayangan, Pak. KKB ya. Sedangkan di negara kita ini kan negara kita katanya kekuatan militernya termasuk nomor 3 besar loh, Mbak, di seluruh Asia ini. Bayangin dengan OPM itu kan sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin saya bilang 10-an tahun kali ya. Itu belum bisa diselesaikan gitu, Mbak. Apakah kita mesti bikin semacam film Rambo gitu, terjun satu orang aja ke Irian, pas mereka film-film di Vietnam itu loh, Mbak. Banyak pasukan atau Rambo gitu kan. Ya ini Prabowo ya. Iya. Kalau saya Prabowo itu menurut saya presiden MBG sih ya. Menurut MBG dulu kan rakyat melulu, tapi nggak sadar bahwa dana negara kekurangan, makin berkurang aja dana negara, defisit negara, bikinin MBG aja. Sedih banget sih. Tapi menurut saya ya, sorry ya, mohon maaf banget para pendukung Prabowo ya. Saya ini merasa Pak Prabowo ini memang hanya ingin menjadi presiden. Dia bukan pemimpin yang baik. Karena dia hanya ingin presiden. Jadi setelah jadi presiden,
Dia menunjukkan tuh bahwa gue ini presiden Indonesia nih, dia jalan keluar ke keliling dunia itu. Gue ini presiden Indonesia nih. Mengenai kondisi rakyat, ya nggak peduli dia, mana rakyatnya mau kerjaannya bagus atau tidak, nggak pusing. Pokoknya gue ini presiden di luar, gue cuap banyak anunya. Tapi menurut saya untuk rakyat Indonesia belum sama sekali belum. Dan memang menurut saya nggak ada konsep. Pak Presiden ini nggak punya konsep berpikir tentang bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Mau apa dengan rakyat ini? Dengan kondisi rakyat begini multipolar ya, banyak kepentingan lah ya istilahnya ya. Nah, mau apa dengan kondisi ini? Bagaimana menyatukan ini? Begini banyak perbedaan-perbedaan, begitu banyak kepentingan disatukan. Belum lagi tadi ada yang mengatakan itu cuman tahu belain negara lain yang tertindas, tapi rakyatnya yang tertindas nggak tahu dia, nggak ngomong dia bagaimana cara menyelesaikan solusinya apa untuk perbedaan seperti kita ini, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah penindasan atau katakanlah ya kekerasan terhadap perbedaan yang ada di Indonesia ini. Itu kan harus diselesaikan, karena kalau enggak ya berlarut-larut jadi problem juga. Iya. Nah, terus setelah itu ekonomi ini sebenarnya jujur ya, ekonomi ini Indonesia kan borot banget sebenarnya. Tapi Bapak Presiden itu merasa seperti orang yang tidak merasa bersalah, tidak merasa harus ikut berpikir dengan sangat serius. Menterinya masih 100, nggak mikirin bahwa ini berat ini kalau membiayai negara dengan 100 menteri. Ya dengan 30 boleh nggak sih? Dengan 30 menteri boleh nggak sih? Masa nggak boleh? Atau menterinya juga nggak banyak ngomong kok, kerja ala kadarnya juga. Ya ngapain gitu loh. Kalau saya, menurut saya sangat tidak efisien nih negara ini, ada pemerintahan saat ini sangat tidak efisien. Gemoy banget pemerintahan dan tidak efisien. Nggak ada kerjaan juga kali, itu dia. Ngurusin MBG aja masa begitu banyak sih. Bahkan haji pun harus diurusin satu orang. Ya ngapain? Itu kan nggak efisien banget, buang-buang duit. Nah ini harus dipikirin. Menurut saya gimana ya? Ya sudahlah, pasrahlah. Perjalanan pemerintahan Pak Prabowo ini masih tertati-tati. Karena apa? Sekarang harga mahal. Sekarang ini telur sampai 32.000. Jadi banyak orang yang beli telur itu yang retak. Nah harganya 22.000. Jadi nggak benar itu pertumbuhan ekonomi kita. Jadi lihat aja pasar begini sepi. Saya kan UMKM juga, termasuk UMKM, sepi dagang. Ini harus dilihat. Jadi jangan lihat makronya, tapi lihat mikronya juga. UMKM gimana? Ini pemerintahan Pak Prabowo ini kurang bagus juga. Karena apa? Secara ini kabinet banyak, saya ulang lagi ini masuknya ketua umum partai menjadi menteri. Kalau bisa ketua partai itu jangan jadi menteri lagi, biar anak buahnya yang jadi menteri. Ya contohnya kayak Muhammad Iskandar, ketua PKB, dia jadi menteri. Zulkifli Hasan PAN jadi menteri. AHY Demokrat jadi menteri. Terus Bahlil ketua umum Golkar jadi menteri. Jadi perjalanan Pak Prabowo ini terseok-seok, tersadera juga. Karena apa? Kalau dia mau memberhentikan ketua umum partai, anak buahnya di DPR nggak senang. Mereka pasti membuat anggaran dari pemerintah, karena pemerintah kan ke DPR. Nah DPR-nya dikuasai oleh anggota dari partai. Jadi emang nggak sehat ini, negara kita itu nggak sehat.
Ketatanegaraan negara kita rusak begini. Udah bertahun-tahun ini, udah lama begini. Jadi nggak bagus lah. Kalau umumnya ketua umum partai seperti Gerindra, Pak Prabowo jadi presiden, itu nggak masalah. Karena Pak Prabowo memegang kebijaksanaan, kebijakan, itu nggak masalah. Yang jadi masalah tuh kalau menteri itu kan di bawah presiden. Nah kalau presidennya nggak berkenan, dipecat itu ketua umum, ya marah semua anggota DPR yang dari partai mereka. Jadi ngamuk akhirnya apa? Deklok semuanya, macet itu anggaran-anggaran untuk negara ini. Makanya Pak Prabowo nggak berani juga dia mau mecat Bahlil, mamanya nggak, udah sering mengadakan apa blunder gitu, nggak berani juga. Kayak Zulkifli Hasan banyak juga kasus, ya nggak berani juga karena dia ketua umum partai. Jadi harusnya dibikin undang-undang atau kesadaran daripada ketua umum partai jangan jadi menteri lagi. Udah cukup anggota DPR yang ada di itu yang mendukung anggaran-anggaran itu kayak mode PDIP itu nggak pernah yang mau jadi menteri, seperti juga Nasdem nggak pernah, PKS juga nggak pernah. PKS nggak pernah jadi ketua umum jadi menteri itunya, ketua umumnya. Yang menjadi menteri ya anak buahnya. Itu levelnya bukan level atas tapi level menengah lah, middle itu. Itu saya sih sarankan seperti itu. Jadi kalau begini terus ya nggak bisa lah Pak Prabowo terikat, susah jalan ya. Dia susah jalan karena dia ingin dapat dukungan dari anggota DPR. Ya dia harus hati-hati untuk memutuskan ketua umumnya itu jadi menteri. Kayak Pak Bahlil nih, saya kemarin baru mau beli bensin di Shell, tapi masih kosong. Malah justru orang anggota Shell itu jualan Indomie, jualan tahu. Kok kerja di Shell kok nggak melayani pembelian bensin. Nah, kenapa begitu? Terus sekarang ini masih berlarut nih. Sekarang ini. Apakah karena kalah saing Pertamina sama swasta? Saya nggak tahu. Ya, makasih. Opini saya sih kayaknya pemerintahan sekarang ini kebanyakan ngasih data-data kemajuan, sementara mereka nggak lihat di bawah ini seperti apa yang kita alami sebagai masyarakat Indonesia ini. Lapangan pekerjaan susah, harga-harga sembako naik, dan juga pokoknya banyak keluhan ini di masyarakat ini. Terus kita lihat ini pidato presiden kebanyakan peningkatan ekonomi 8%, terus bekerja sama MBG sudah berhasil, terus jumlah korban karena MBG ini juga jauh, datanya sekian juta orang tapi yang dibilang sekian ribu orang. Jadi pemerintah sekarang ini tidak turun ke bawah ini Mbak Anita. Jadi harusnya ini negara ini harus lebih peka gitu loh terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di bawah ini. Perlu diadakan stimulus yang langsung menyasar ke masyarakat ini Mbak Anita. Seperti kemarin kan ada tuh bantuan langsung listrik ke masyarakat tuh, subsidi listrik. Itu kenapa diberhentikan gitu loh. Dan juga bantuan langsung tunai juga kenapa kok belum jalan gitu. Itu kan yang langsung menyasar ke masyarakat. Jadi ini saya rasa kebanyakan omdo janji, tapi sepertinya di masyarakat itu di bawah ini udah mulai resah ini dengan pemerintahan yang sekarang. Makan ketimun di kunyah. Cakep. Makin lama makin
Makin lama makin apa? Tahun makin berasa pahit. Makin berasa pahit. Cakep. Sudah setahun Prabowo memerintah. Berasa ekonomi makin sulit. Masuk. Pantun 3 kerat lagi, luar biasa itu. Aduh. Tadi Bung Dewan namanya Ipal. Ipal itu dulu tahun 2002. Saya kan ke Malaysia. Di sana tuh lewat itu nggak pakai Ipal lagi. Udah nggak pakai ngetep lagi kan, Pak? Tahun 2002. Saya cerita sama direktur Kota Marga. Terus teman saya itu dia survei ke sana loh. Baru keluar Ipal sekarang. Pak, ini yang keluar bukan yang langsung ini. Belum Pak, ini dulu kata. Sampai sekarang belum ada sematnya lagi, belum ada. Iya. Nah, itu kira-kira gitu Bung ya. Nah, kemudian kembali ke laptop. Oke, soal pemerintahan udah setahun gimana? Setelah tahun pemerintah tadi ada serah terima uang 13 triliun. Di mana, Pak? Enggak kan? Tapi saya nonton di kejaksaan diserahkan. Oh, iya. Ini kemudian kelanjutan dari kemenuhan yang lalu kan. Saya bahasa. Kemudian ada prestasi yang menyalak. Yang paling menonjol Bapak Prabowo. Satu, ini presiden paling sering pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kan? Satu, yang kedua, prestasinya dia nyumbang beras ke Palestina 10.000 ton. Dia memperjuangkan anti penjajahan, luar biasa. Tapi segi negatifnya, di negeri sendiri rakyatnya kelaparan. Jadi lebih mengenyam, ternyata lebih menjerit ke sana. Kemudian di dalam negeri sendiri ada penindasan. Minoritas sedang berdoa, beribadah di serbu. Ada tindakan dari pemerintah. Ya, ada pembiaran lah Pak ya, kayak begitu ya. Wah. Kemudian selama pemerintahan setahun belum pernah Prabowo itu menyapa rakyat dari Sabang sampai Merauke. Itu Pak. Dia asik ke luar negeri terus, lupa dengan rakyat. Nah, sebaiknya saran saya ini, ya tengoklah rakyat. Tatalah, kan yang pilih kan rakyat 58%. Betul. Cuma sekali datang ke Papua atau ke NTT atau ke Aceh gitu. Yang terakhir mengenai Wapres. Wapres kan wakil, awak dan sikil. Wakil, awak dan sikil. Kepalanya, jadi Wapresnya tapi sekarang itu ya sama aja mengucap presidennya. Karena wakil itu bagaimana kepalanya untuk mengarahkan ke anak buah. Iya, saya pikir pertama kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo ya. Inisiatif seperti sekolah rakyat, kemudian ini beliau akan menambah beasiswa LPDP dari hasil razia COP, TPO itu juga bagus ya. Jadi karena bagaimanapun coba Pak Prabowo lihat orang-orang yang membantu dia sekarang juga banyak yang lulusan sekolah luar negeri kan. Jadi kita belum mampu juga untuk tidak melanjutkan anak-anak kita yang bagus-bagus untuk sekolah luar negeri yang pada saatnya nanti bisa kembali ke Indonesia entah kapanpun itu untuk membangun negaranya. Seperti halnya apa yang Pak Prabowo alami dengan menteri-menterinya dan dirjen-dirjennya yang juga cukup bagus kan. Nah, jadi sekolah rakyat yang paling bawah ditangani, yang paling atas juga secara pendidikan yang beasiswa ditambah jangan hanya 4.000, mungkin bisa jadi 25.000 sampai 60.000. Kemudian juga ekonomi, harga-harga sekarang mulai membaik, tetapi memang sebagai sebuah saran, saya pikir Pak Prabowo perlu untuk mempertimbangkan mengganti Kapolri. Karena harga-harga sembako itu sebagian itu patut diduga adalah permainan mafia sembako gitu. Sehingga pada saat musim panen tapi beras di lapangan jadi mahal. Pada saat telur dan daging ayam dan bawang dan cabai ada,
katanya kita swasembada tapi tidak terdistribusi dengan baik. Jadi mungkin itu bukan hanya masalah distribusi alami, itu memang dimainkan oleh para calo-calo ini, maklar-maklar ini menimbun barang. Nah, penimbunan barang-barang sembako ini Polri itu kayaknya belum punya capability untuk ini. Jadi mereka ini kasihan karena punya komandan yang mungkin barangkali ya, ini memang harus dicek apakah Kapolri sekarang itu wawasannya terhadap kejahatan ekonomi itu masih rendah gitu. Mungkin jagonya hanya di reserse nangkap maling ayam atau pembunuhan gitu. Nah, oleh karena itu penggantian Kapolri saya pikir akan menjadi sinyal yang kuat bagi market untuk menjadi lebih baik lagi kalau seandainya dalam 1-2 hari ini bisa diganti Kapolri. Selamat Pak Prabowo ya, saya ngucapin selamat ke Pak Prabowo, tapi tidak ke Pak Gibran. Saya sebagai pribadi belum melihat Pak Gibran ini punya kontribusi nyata. Mungkin saya salah besar, kesalahan ini harus dipenuhi dengan cara mengakses informasi lebih banyak terhadap apa impact yang konkret dari seorang Gibran buat bangsa Indonesia. Itu nanti akan saya lakukan. Tadi saya mengatakan bahwa Kapolri ini perlu diganti. Kenapa? Karena salah satu tujuan besar dari Pak Prabowo itu mensejahterakan rakyat melalui pertumbuhan 8%. Sementara ada shadow ekonomi atau ekonomi bayang-bayang yang nyata dan besar di Indonesia tapi tidak bisa ditertibkan sehingga menjadi negatif shadow ekonomi. Jadi bukan ekonomi shadow yang UMKM jual bakwan gitu, bukan. Tetapi apa itu? Satu, narkotika, yang kedua judi online. Bayangkan Pak, polisi ini dari 300.000 personelnya itu sampai ke desa-desa pelosok pun ada, yaitu berupa Bapak Babin Kamtipmas atau Bapak Babinsa gitu ya, Bapak Babin Kamtipmas dari polisi dan Bapak Babinsa dari Angkatan Darat kalau nggak salah. Nah, mereka ini harusnya kan artinya institusi Polri itu harusnya tahu kan di mana basis pemain judi online, apa ciri-ciri kumpulan anak muda yang main judi online. Begitu juga dengan di mana lorong-lorong yang cenderung banyak pengedar narkotika. Kenapa? Karena toh Babinsa dan Babin Kamtipmas ini kan jangkauan teritori wilkumnya kan hanya desa gitu. Hanya sekitar berapa ratus ribu orang saja gitu. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Kalau Anda mau bikin usaha bahkan jual bebek, nasi bebek di pinggir jalan, pungli luar biasa, premanisme banyak. Kemudian begitu juga dengan tindak pidana yang membuat orang malas untuk berbisnis ya. Bukan hanya orang besar dengan modal besar, modal kecil juga kalau berbisnis di coba berbisnis di belakang-belakang pasar-pasar yang memang layak untuk jualan itu kan premannya banyak gitu. Apakah Polteknya nggak tahu? Yang nggak tahu kalau yang direkrut waktu masuk Akpol nggak berkualitas ya. Nggak tahu dia bahwa di situ ada premanisme gitu, ada narkotika, ada judi online gitu, atau dia menutup mata, atau dia terlibat. Nah, oleh karena itu pergantian Kapolri ini is inevitable. Harusnya bisa diganti dalam waktu yang secepat-cepatnya, bukan untuk menyudutkan siapa-siapa, tapi demi bangsa. Demi 8% ini bisa kita songsok. Karena selagi masih judi online merebak di mana-mana, tapi polisi sepertinya tidak mampu menghentikan para bandar judi online, selama narkotika, baik itu apapun jenisnya, sabu, ganja, dan seterusnya itu masih beredar, sehingga uang masyarakat triliunan itu masuk ke negatif shadow ekonomi ini, ya bagaimana tukang petiau mau bisa dibeli, uang banyak orang beli sabu, sehingga polisi itu menjadi agents of change yang sangat penting penegakan hukum. Nah, tentu satu lagi adalah preman dan pungli tadi ya, preman garis miring pungli. Kalau polisi sampai nggak tahu bahwa di daerah sini ada pungli, ya itu kelewatan itu. Kan tidak mesti harus ada aduan. Mereka juga harus proaktif dalam menjalankan fungsinya gitu. Jadi mudah-mudahan sehat selalu buat Pak Prabowo dan pemerintahannya. Namun Pak, sekali lagi kalau selama judi online, narkotika, dan pungli dalam bentuk apapun ya, pungli yang berseragam, nggak berseragam, pungli yang goceng sampai
pungli yang miliaran masih terjadi, maka sebenarnya Bapak sedang ditikam oleh anak buah Bapak sendiri. Ditikam dengan kebodohan mereka, ketidakmautahuan mereka, atau bahkan ditikam dengan kontradiktif benefit yang mereka terima. Karena kalau mereka betul-betul membasmi ya rugi gitu, dari mana dapat duitnya lagi gitu. Jadi perlu Badan Intelijen Negara juga barangkali ngecek ini atau apa, untuk memang Polri ini bisa memberantas 3 itu tadi, judol, narkotika, dan premanisme di jalanan, supaya Indonesia bisa maju. Terima kasih. Yang pasti kan Prabowo ini pertama kontradiktifnya adalah menteri banyak. Iya, memang menteri banyak. Harusnya percepatan di semua lini itu. Artinya kalau percepatan kaitan perbaikan mungkin relatif ya. Tapi kalau untuk data, untuk ngebedah, untuk mengkaji bahwa ada hal yang tidak tersentuh karena yang sebelumnya menterinya nggak sebanyak ini, itu kan menarik. Kalau dalam 1 tahun minimal sudah ada proses sampai di situ. Tapi kan yang konyol ini begitu 1 tahun 100 menteri ini justru banyak program yang ya pro kontra lah. Kalau pro-nya pasti orang-orang yang dapat manfaat, ya kan. Kontranya kok katanya buat kesejahteraan kebanyakan, tapi justru hanya sekedar display, hanya sekedar yang terlihat. Bahkan cenderung banyak berita-berita negatif kaitan ya program-program yang kita sama tahu lah, sampai hari ini pun begitu. Dan sanggahannya pun merasanya ini sudah optimal, sudah, dan terus banyak apa ya, merasanya ya nggak, yang mereka jalani itu adalah sudah jauh lebih baik. Indonesia hari ini berbeda sama yang kemarin-kemarin. Nah ini kan terbalik nih apa yang kita rasa. Kayak contoh hari ini kita orang kanan kiri lah, banyak juga yang justru kondisi ini nggak sesuai apa yang disampaikan. Kalau buat yang lainnya seperti menteri sudah kita bahas tadinya. Kalau wakilnya emang nggak diminta nggak berbuat, diminta nggak tampil, sepertinya itu. Jadi waktu ada zaman lapor Pak pun nggak lama terus silent, hilang kan. Jadi kita nggak bisa lagi mau lapor siapa gitu kan, karena dulu kan terlalu ekstrim tuh popularitas dari si wakil ini lebih dari si bapak. Jadi kan ya nggak ngerti lah apa itu, terus tiba-tiba hilang senyap gitu kan, si bapaknya ambil kendali dengan program-program yang nyeleneh ini. Programnya textbook baik, tapi implementnya Bapak kita bisa sama lihat lah apa komentar kebanyakan dari bisa. Jadi doa, harapan dan koreksi untuk Bapak kita tercinta yang semoga selalu sehat. Buat turun ke bawah, saksikan, lihat sendiri, jangan terima laporan, jangan lagi presiden pencitraan. Jadi betul-betul presiden untuk kebanyakan. Oke, apa ya, kalau dilihat selama dari sisi saya ngeliatnya belum berasa gitu loh, ibarat kata makan kasihnya kurang gitu loh, dekatnya kurang gitu loh, ya kan. Dari mulai kayak pemberantasan korupsi, ya terutama pemberantasan korupsi yang digadang-gadang dia gitu loh, itu masih jauh dari ekspektasi yang saya pikir gitu loh, meskipun ada beberapa tangkap OTP ya, emang tapi balik lagi gregetnya nggak dapet gitu loh, ya kan. Cannot catch the big fish-nya kurang nih gitu loh, ya kan. Terus terutama untuk kasus-kasus yang tadi masalah berhubungan dengan Pertamina itu, yang sampai akibatnya kepercayaan masyarakat hilang terhadap Pertamina, akhirnya lari ke SPBU orang swasta kan. Jadi sekarang jatuhnya monopoli. Nah itu mau gimana tuh Pak Prabowo, Pak Menteri Balil tuh. Terus kedua, ayo itu yang kita tunggu-tunggu dari rakyat adalah pelepasan aset. Katanya sudah masuk prolegnas, kapan mau ketok palu, harus ada targetnya loh. Ini udah cukup apat sekali loh.
Ya, jangan cuma bilang waktu prolegnas sama pada DPR, tapi habis itu cuma disepak jempol doang gitu loh. Jadi kan, terus juga yang dibilang tuh masalah masalah air ya, yang banjir segala macam. Sebenarnya masih ada beberapa daerah yang masih banjir ya, terutama di Bali kemarin banjir juga kan ya, gitu loh. Terus masalah EBG juga pencapaiannya. Terus kedua yang masing-masing masalah ekonomi nih, katanya misalnya 51,8% gitu. Terus ekonomi sekarang ini slow down gitu loh. Jauh banget pergerakannya, nggak sesuai dengan yang digadang-gadangkan gitu loh. Bener-bener apa ya, di masyarakat itu bergeraknya ekonomi itu lemah, nggak bisa teriaknya nggak gede gitu loh. Jadi apa yang bisa dibilang kan, kalau air yang banyak ikan tuh riaknya pasti kan cepat gitu ya. Ini steady gitu loh, nggak banyak bisa diharapkan gitu loh. Karena saya sih berharap dari Pak Prabowo ini ada gebrakan yang ayolah Pak, apa yang bisa dijanjiin Bapak itu benar-benar gebrakannya yang besar dan bisa buat ekonomi Indonesia tuh wow gitu loh Pak, kan? Jangan sampai hanya janji doang di masa kampanye gitu loh. Ya terus terang nih menteri-menteri tadi itu juga yang di Pak Prabowo bilang mau efisiensi segala macam. Sebenarnya ayolah cut Pak Prabowo dari masalah efisiensi di bekaknya Kementerian Anda gitu loh. Ya kan, dari wamen apa segala macam. Aduh, buat apa ada menteri, ada wamen sampai 2, 3, ada dirjennya lagi. Buset dah, kerjanya kayak enak banget gitu loh ya. Kita bayar pajak, bayarin gaji mereka, tapi kerjanya kayak begitu loh. Ya kan, cobalah maksudnya diefisiensikan lah mereka gitu loh. Jadi jangan sampai tuh kita tuh bayar pajaknya hanya yang nggak jelas gitu loh. Ya kan, menteri-menterinya berkicau, nggak koordinasi satu sama lain, pakai orang ngeprank gitu loh. Ya kan, bilangnya apa, taruh akhirnya minta maaf. Aduh, pusing-pusingnya begitu. Jadi apa loh, akhirnya seorang menteri bisa ngomong kayak begitu gitu kan gitu loh. Ya kan, atau wamennya atau apalah segala macam. Jadi efisiensi itu yang dibilang Pak Prabowo tadi, ya udah Pak, jangan dimulai bilang dari yang lain-lain suruh ini, ayo kita cut mulai dari yang memang bengkaknya biaya operasional dari sisi wamen kementerian Anda yang begitu gemuknya. Bapak baru nggak cut di situ gitu loh, ya kan? Karena Bapak udah punya menteri, di bawah menteri itu ada dirjen Anda gitu loh. Itu buat apa gitu loh? Ya kan? Karena mereka nggak koordinasi satu sama lain terhadap menteri. Ya kalau memang nggak bisa kerja ya turunin aja Pak, kan bisa main bisa kerja gitu. Ya kan? Ya ketahuan gitu loh. Ya jadi kami masyarakat tuh masih merasa, terutama saya masih ngerasa jauh banget nih dari ekspektasi yang dijanjikan sama Pak Prabowo pada kampanye kemarin. Itu sih buat saya. Terima kasih. Iya. Ya kalau menurut saya sih performa 1 tahun pemerintahan Prabowo ya, sisi positifnya inflasi terus terjaga ya, dalam range 1,5 sampai 3%. Terus kedua, suku bunga masih terjaga juga menurun, artinya mendorong sektor real. Tapi negatifnya cukup banyak ya kalau dari indikatornya. Yang pertama, kita lihat bahwa lapangan pekerjaan tidak terbuka lebar ya, walaupun coba insentif magang itu kan cuma semacam sementara ya, bukan memberikan lapangan pekerjaan yang meningkatkan kehidupan masyarakat. Terus yang kedua, kita bisa lihat juga utang pemerintah juga tambah terus. Karena kenapa? Banyak program pemerintah yang digalakan semuanya pakai utang karena nggak ada kemampuan ya untuk menghasilkan satu pendapatan yang mendorong ekonomi gitu. Artinya satu-satunya jalan utang, dan utangnya makin bertambah. Nah ini jadi beban ke depannya ya bagi masyarakat Indonesia untuk membayar utang tersebut gitu kan. Bunganya aja udah triliunan rupiah gitu. Ya, terus selanjutnya kita bisa lihat juga kalau dari pertumbuhan ekonomi juga sempat turun kan ya di kuartal 1. Artinya target pemerintahan yang 8% itu belum tercapai ya. Masih baru angan-angan aja gitu. Masih seputar ya 4
sekian persen sampai dengan 5% sekian itu ya seperti pemerintahan sebelumnya gitu kan. Terus selanjutnya kalau kita lihat sisi negatifnya juga pemberantasan korupsi kan juga kita bisa lihat itu walaupun ada, tapi kan indeks persepsi korupsinya itu kan Indonesia posisinya menurun ya, maksudnya nggak lebih baik gitu ya secara signifikan. Terus kondisi perpolitikan juga ya, perpolitikan Indonesia juga cukup negatif, artinya kemarin waktu Agustus akhir kan sempat ada semacam demonstrasi besar-besaran yang berdampak cukup signifikan. Artinya gini loh, bahwa para pejabat ini ya menaikkan misalnya seperti tunjangan rumah atau tadi dana reses itu secara gila-gilaan. Itu kalau dari korporasi swasta itu nggak logis gitu ya, bisa naik bisa 100%, tunjangan 75 juta dan sebagainya gitu, itu nggak logis gitu. Itu untuk kepentingan golongan tertentu aja gitu kan. Atau misalnya seperti anggota DPR 5 tahun terus dia pensiun ditanggung terus, itu juga nggak wajar. Itu kan pekerja waktu tertentu itu 5 tahun tuh kalau di swasta itu. Swasta aja harus nunggu sampai umur 59 sekarang baru bisa dapat uang pensiun gitu. Walaupun pegawai swasta itu udah pensiun misalnya di umur 55 atau 56, itu kan ada gap ya. Dana pemerintah kan habis ya. Program-programnya menurut saya juga nggak efektif. Artinya gini loh, kayak yang seperti saya jelaskan dulu juga program MBG itu kan istilahnya cuma buang-buang duit gitu. Kalau mau bergizi ya buka lapangan pekerjaan tadi yang belum ada kan, lebih sulit itu membuka lapangan pekerjaan gitu. Terus selanjutnya kalau kita lihat juga di sisi lain misalnya kelangkaan beras, katanya mau nambah petak sawah, tapi kan belum terwujud juga secara real gitu bahwa kita nggak import beras dan sebagainya. Terus belum lagi kelangkaan BBM kan, dengan kebijakan ketat import atau di perusahaan swasta juga ada kebijakan import terus lapor ke Kemendak atau Kementerian Perindustrian atau Kementerian Kesehatan, itu juga membatasi bisnis. Artinya banyak yang blunder juga ya sih pejabat-pejabat pemerintahan Prabowo ini. Artinya dia istilahnya melakukan statement tapi banyak ngomong tapi tindakannya kurang gitu ya, sehingga kita lihat aja indikatornya itu kan banyak yang masih nggak lebih baik gitu, nggak terwujud sesuai harapan gitu. Artinya ya kedepannya ya perlu perbaikan lah, istilahnya lebih baik banyak kerja yang mempertimbangkan efektivitas, penggunaan dana secara hati-hati, menurunkan hutang supaya kondisi ekonomi Indonesia kedepannya itu lebih baik. Kalau orang kebebanan hutang kan ibarat kayak individu, itu kan juga ujung-ujungnya kita akhirnya nggak bisa bergerak secara bebas gitu. Kalau coba kita membuka lapangan pekerjaan terus nanti barang-barang import yang tadi diimport lalu diproduksi di dalam negeri, kita bisa mandiri di sini membuka lapangan pekerjaan, Mas. Buat saya di pemerintahan ini Prabowo benar-benar mengabaikan aspek fiskal. Jadi semuanya dijalankan serba sesuka-sukanya. Nggak ada perencanaan, Mas Santo. Dia nggak mikirin fiskal, dia nggak mikirin apapun. Cirinya kan dari MBG, Koperasi Merah Putih itu semua kan benar-benar dia nggak hitung itu. Terus dia beli pesawat militer, kayak gitu loh. Jadi kebijakannya dia itu pokoknya berusaha untuk menggolkan program yang populer. Jadi yang terlihat mungkin subjektif lah ya Mas Santo ya. APBN ini buat jadi alat tools sampai habis-habisan gitu loh. Bukan buat pembangunan Indonesia gitu. Jadi alat, jadi kayak semacam toolsnya dia lah. Bagaimana caranya dihabisin ini APBN. Mau struktur kementerian yang dimekarkan semekar-mekarnya ya. Beli
pesawat perang seperti mau ngajak rakyatnya perang kayak gitu loh. Nggak buat ngebangun itu. Jadi sesuka hatilah. Terus buat saya tadi saya bilang gemuk ya. Ya, obesitas. Kalau gemuk kan berarti biayanya besar dan sifatnya apa? Rutin kan berarti. Nah intinya dibungkus pakai slogan untuk bangsa. Gitu. Sebenarnya kalau mau kita debatkan itu bukan buat bangsa, karena ujungnya rakyat yang nanti menanggung fiskal yang berat itu yang tadi saya bilang. Nah, habis itu, wah kalau saya mau ngomong mah ya, penyakit utamanya apa? Partai politik ya. Sejauh partai politik segini banyak, saya setuju banget sama kata Akong. Nggak akan maju negara ini. 100%. Udah nggak dahului Tuhan dah. Karena penyakit utamanya partai politik. Biang kerusakan negara, kalau saya boleh ngomongnya. Yang utama yang bikin negara kita rusak, partai politik. Jadi pemerintahnya tuh buruk semuanya karena kan dari situ. Yang dilihat sibuk ke TNI karena sibuk untuk seolah-olah program buat TNI itu, Mas Anto. Terus MBG ini seolah-olah melestarikan tradisi korupsi aja. Atas dasar anak-anaknya. Iya. Kalau udah setahun begini, kalau boleh pesan ya Mas Anto, udah waktunya Pak serius. Terus udah cukup berbaginya Pak sama konco-konconya. Mulai munculkan apa istilahnya, sifat asli aja ya gitu. Kalau memang nggak suka nggak suka gitu. Iya. Sekarang udah waktunya Pak kerja buat rakyat. Udah cukup lah setahunnya Pak berbagi. Isi kabinet Bapak tuh balas budi semua. Udah waktunya Bapak tampilkan integritas Bapak. Tampilkan sisi terbaik dari Bapak. Udah capek Pak. Rakyat Pak. 1 tahun melihat ini. Semoga keputusan setelah ini tuh baik untuk rakyat. Karena yang Bapak jalani itu baik untuk ponco-ponco Bapak aja. Balas budinya udah boleh berhenti. Tadi saya bilang soal hebatnya bangunan di Solo ya, Mas Anto. Wakil presidennya. Buat pendukungnya pastilah akan membela. Tapi saya ngebuatnya fakta lah ya Mas Anto ya. Di Solo itu pembangunannya ada yang menggunakan APBN, ada yang pakai BUMN, ada dana hibah luar negeri. Oh enak Pak Anto. Daerah yang paling enak ya. Enak. Karena Solo maju. Jadi apakah itu mengukur kinerja? Entahlah. Saya jawab entahlah ya. Saya nggak jawab tidak ya, karena nanti saya akan debat panjang Mas Anto. Oke, saya sebut beberapa aja deh.
yang dapat dari APBN. Ya kalau salah dikoreksi, kalau benar ya udah, kan gitu ya. Ada yang namanya pasar mebel Gilingan. Terus ada bantuan transportasi bus. Ada pasar Jongkeng. Data-data yang saya punya sih Mas Anto. Dan jumlahnya kalau di total triliunan Mas Anto. Karena rel Sintang Joglo aja 920 miliar ya. Satu itu aja. Udah 900 miliar Mas Anto. Kota Solo. Belum lagi BUMN yang namanya Garapan Dana Reksa. Yang terbesar aja cuma sekitar 50 miliar kok. Miliaran buat kota Solo. Hibahnya apa Mas Anto? Dari Timur Tengah tuh tercatat ada beberapa. Ada Masjid Syekh Zayed. Iya. Tahu kan Mas Anto ya? Pasti tahu lah. Itu kan hibah. Terus ada apa? Ada indoor Manahan. Jadi kalau mau dibilang, tadi saya udah sebut beberapa ya, jangan semualah ya. Saya yakin publik bisa lebih tahu lah. Jadi kalau dibilang keberhasilan hebat, saya nggak paham ya definisi hebat ya Mas Anto. Saya nggak sedang mengkritik, saya sedang mencoba untuk objektif melihatnya Mas Anto, betul nggak? Even Mas Anto duduk jadi wali kota Solo pun kalau bapaknya Mas Anto presiden juga pasti bisa seperti itu. Maksud saya itu message-nya Mas Anto. Cariin sponsor dong gitu. Nah, everybody could do that. Ya enggak? You don't need any knowledge, anything lah istilahnya. To show that you are very good lah. Maksud saya itu di situ. Jadi ya, satu presiden, satu wakil presiden paket. Yang saya lihat kalau untuk Pak Prabowo, tadi saya udah berulang kali ngomong, stop lah Pak, ya enggak. Rakyat nggak butuh diplomasi lagi, itu loh Mas Anto. Rakyat butuh kerja nyata, kerja real. Saya lihat, jangan-jangan dugaan apa udah capek selama ini kampanye, beberapa kali gagal, akhirnya yang terjadi ada sisa terakhir Mas Anto. Yang bingung konsepnya menjadi usang. Mas Anto tahu kan ketika mungkin 20 tahun lalu konsepnya bagus, tapi setelah lewat waktu kan konsepnya menjadi usang Mas Anto. Ya kan, apalagi perkembangan teknologi sedemikian cepat. Jadi udah bingung, mau ngapain juga bingung, serba kiri salah. Belum lagi Mas Anto, donatur yang bantu kampanyenya sekarang menguasai impor daging. Saya nggak usah sebut lah ya orangnya ya. Ya semua orang kenal dia lah yang membabat hutan, ya nggak? Jadi nggak bisa apa-apa juga tersandera. Jadi ya kita tinggal lihat apakah rakyat masih harus lanjut 4 tahun ke depan seperti ini atau akan ada perubahan drastis. Kenapa? Sebagai presiden juga nggak ngeliat tuh undang-undang anti korupsi gitu loh. Yang dulu kan dikatakan nggak bisa lah, sekarang kan harusnya bisa. Jadi kita perlu pembuktian dari Pak Prabowo. Sebulan 2-3 kali jalan-jalan, 30 kali dalam 1 tahun Bapak udah jalan-jalan, mungkin lebih kali ya saya rasa. So, kalau 30 kali 1 tahun berarti kan udah sekitar 2,5 kali ya Mas Anto ya, 12 bulan. Jadi setiap 2 minggu Bapak jalan-jalan keluar nikah.
aja Pak. Pembantu segitu banyak, kalau Bapak becus kerja, malu Pak. Entah Bapak bilang bangsa kita bangsa besar, tunjangan pejabatnya besar, bangsa kita adalah sesuai amanat undang-undang fakir miskin itu dipelihara oleh negara, kan begitu. Jangan di kemiskinan dipelihara Pak, jangan. Ya kan, kemiskinan dipelihara, terus kesulitan rakyat dilanggengkan. Kurang lebih seperti itulah dari mungkin ya yang terasa tuh itu aja. Saya melihat gini, secara umum saya mengatakan Pak Prabowo lebih banyak omong-omong. Secara umum dalam setahun ini, seharusnya beliau bisa menunjukkan kepada kita apa langkah-langkah dia yang akan menuju semakin baik. Karena kita juga tahu tidak mungkin seorang presiden yang saat ini terpilih bisa membalikkan segala sesuatu begitu cepat. Karena adanya peninggalan dari presiden-presiden terdahulu. Dan begitu banyak PR di Indonesia. Yang kita ingin lihat, seorang Prabowo itu mulai masuk tahap-tahap yang menuju setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan akan baik. Itu yang kita perlu lihat sebagai seorang presiden. Apa yang dia udah persiapkan di tahun pertama. Mungkin semester pertama, mungkin 10 hari pertama, sekarang 10 tahun pertama. Ya toh? Jadi kita menilainya nggak bisa terlalu cepat, tetapi apa yang menurut saya, yang saya lihat, kebanyakan omong-omong. Bahkan statement terakhir, yang beliau mengatakan MBG itu 99,99% berhasil. Baik kok. Hanya sekian 0,0 sekian. Saya kira nggak pantas sebagai presiden untuk rakyat Indonesia seluruhnya itu mengucapkan hal itu. Kalau menurut saya seharusnya beliau mengatakan, betul kami masih ada kelemahan di MBG. Kami terus akan memperbaiki. Dan kelihatan langkah perbaikannya. Bukan statementnya masih membela diri. Kalau kita tarik mundur, program beliau yang mulai dari MBG, yang mulai dari dana reksa, yang mulai dari dana antara, yang sampai kop merah putih, kopdes merah putih, kita ingin lihat, at least 1 tahun pertama, kita lihat tanggapan masyarakat, tanggapan lain-lain seperti apa. Tapi ternyata tidak. Walaupun kita mengatakan beliau ke luar negeri, oke lah, dengan banyak bicara bahasa Inggris, oke, fine, bagus. Tetapi PR yang paling utama, yaitu di dalam negeri. Itu PR paling utama Pak Prabowo. Mungkin saya menilai terakhir yang melakukan reshuffle dengan terpilihnya Purbaya, walaupun belum melihat satu kenyataannya di tangan Purbaya. Tetapi kita ada lihat pergerakan Menkyu baru itu agresif dan suaranya membawa kebaikan. At least saya masih mengapresiasi seorang Prabowo dengan memilih dia. Jadi at least Pak Prabowo, Anda punya tangan 2 sama seperti kita. Anda nggak bisa mengerjakan semuanya. Anda berkewajiban, paling tidak kita melihat keseriusan Anda, pilih kabinet Anda orang-orang yang qualified, orang-orang yang serius untuk memperbaiki negara. At least. Itu yang mau kita lihat. Walaupun kita tahu, Danantara bukan pemain sulap. Bukan seorang David Copperfield yang tiba-tiba bisa langsung berhasil. Tetapi kita ingin lihat tahapan Anda yang lakukan. Mereka lakukan apa. MBG juga tentu. Tapi kita lihat keracunan begitu banyak. Apakah kita mau bilang Prabowo yang nilai surveinya tinggi? Saya kira tidak. Jadi secara umum, Pak Prabowo, Anda punya tugas masih berat. Pilih pembantu Anda yang benar-benar kuat untuk memberikan kebaikan negara ini. Jadi saya kira gitu aja sih. Optimis, percaya diri itu penting, betul. Tapi kalau yang dibilang tiga percepatan, yang paling banyak, yang paling cepat, yang paling
lengkap apalah sih kemarin tuh si Patria ngomong apa itu. Kemarin dia tuh ada live talk lah. Yeah. Dari mulai dia menyampaikan hal aja itu sudah langsung keberpihakan. Sebetulnya kalau dia hari ini menjadi apa di Wamen ya, itu kan mengabdi kan, serve ya. Ya harusnya dia mengatasnama kepentingan masyarakat dong, kepentingan bidangnya dia lagi menjabat di mana. Nggak lagi mengagungkan, betul dalam kutip dia tuh lagi menjabat membantu, cuman harusnya fakta temuan yang disampaikan jadi berdasarkan statistik. Jadi yang mau dilakuin, yang sudah dilakuin itu emang dalam satu dalam satu frame lah gitu. Jadi masyarakat juga melihatnya emang ini orang ada kapasitas, bukan cuman lu dari mana, emang lagi dalam satu bendera, udah jatahnya di situ. Positifnya pasti ada positifnya ya 15%, sisanya kudu ngurut dada gitu. Karena emang fakta yang terjadi, Bu, kita nggak dengar di berita lah, nggak dengar dari sampaikan orang lah, kita melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika kita buka pintu, ketika ada suara mengetuk lah atau datang ke kita menyampaikan hal itu, fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa kenapa terjadi kualitas, katakanlah program MBG atau Koperasi Merah Putih, itu karena emang dana yang memang peruntukan nggak nyampe ke bawah, dan nggak ada satu lembaga yang ngetres sampai itu betul sampai ke si penerima manfaat. Nggak ada. Jadi akhirnya keracunan, akhirnya Koperasi Merah Putih sekedar itu ruko kecil-kecil dicet, kasih etalase, bacaan klinik Merah Putih, ada gambar si bapak. Yang dilibatkan emang banyak, dan sayangnya itu semua MOU-an, sayangnya semua itu ngecak barang. Jadi siapa lembaga yang emang khusus buat bicara data statistik di satu media, platform atau apalah, itu emang mereka part of that gitu loh. Nyesek sebenarnya ngedengerin. Waduh, kalau dilihat dari kondisi sekarang ya, secara kalau normal secara ini Pak Prabowo tuh baik, maksudnya secara janji-janji kampanye oke. Tapi kalau setelah lihat sekarang, saya cuma berpikir satu, bahwa mungkin dia cuma pingin menang jadi presiden. Dalam arti kata ya, ini gue udah menang JPN ya, udah selesai gitu loh. Ngomong kan bisa, tapi janji-janjinya itu belum terpenuhi secara benar. Dalam arti kata gini, MBG oke lah, MBG dia penuhi, tapi MBG itu tidak terkontrol. Otomatis ya sekarang banyak keracunan lah. MBG itu pasti ada korupsinya, yang kemarin saya dengar harusnya misalnya 15.000 sampai ke tangan yang pengelola cuma 7.000. Nah itu jadi banyak sekali yang tidak terkontrol, dilepas. Ya udah, yang penting program jalan-jalan, tapi dia nggak tahu kualitas programnya seperti apa. Kedua, kalau kita lihat seperti kemarin saya baca bahwa kita membantu negara lain dengan 12 juta dolar kalau nggak salah sih, atau berapa puluh ribu ton beras. Mereka nggak sadar bahwa kita masih membutuhkan beras. Dan harganya naik terus ya Pak ya? Betul. Nah, kalau mereka bisa membantu negara lain dengan gratis, keluar 12 juta, kenapa mereka tidak membuat harga beras di Indonesia itu lebih murah? Supaya rakyat kita bisa menikmati juga. Kenapa harus bantu orang lain kalau sekarang negara kita sendiri masih kekurangan beras? Di Papua banyak yang kekurangan beras. Itu dibantu, bukannya dibantu negara lain. Cuma pingin nama kita, wah keren, Indonesia bantu. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksain. Banyak ya negara lain nggak maksain seperti itu gitu loh. Kita bisa lihat dari situ. Jadi tolong dibenahin dulu negara kita. Ya, jadi sudah lebih kebutuhan pencitraan gitu ya Pak ya mungkin ya. Betul ya. Jangan kelihatan kayak begitu. Pak Prabowo benar, dia punya pidato berapi-api gitu banget tuh. Lah, tapi kalau banyak orang sekarang menyoroti, luar negeri juga menyoroti. Indonesia sendiri sekarang carut marut dari segi apapun. Dari segi pangan, dari segi agama, dari segi demo segala macam carut marut. Tapi kita bersibuk bantu negara. Buat apa? Gunanya apa? Kalau negara sendiri kacau balau gitu loh. Itu yang disorot. Menteri-menterinya
apa hasilnya? Anggota DPR ya, hasilnya apa? Nggak kelihatan. Dijanjikan 19 juta lapangan kerja. Mana buktinya? Pengangguran di mana-mana. Pajak naik. Jadi negara sendiri nggak keurus, kita urus negara orang lain. Pak Prabowo sibuk jalan-jalan ke luar negeri. Coba tolong turunlah ke bawah, lihat benar nggak? Apakah kinerja para menterinya bekerja dengan benar? Apakah sudah berjalan sesuai program yang dia janjikan? Kalau dilihat seperti itu sih tidak sesuai apa yang dia omongin. Cuma ya oke, saya janji sini, jalanin. Mau berantakan mau enggak ya bodo amat. Jadi seperti itu kalau dilihat kondisi-kondisinya. Nggak seperti apa yang dijanjikan gitu loh. Banyak yang Indonesia harus dibenahin. Kita lihat lagi sekarang, kalau bisa pajak dinaikkan. Kita mesti ingat Undang-Undang Dasar bilang apa? Hasil bumi, hasil negara itu digunakan untuk rakyat banyak. Nah sekarang saya balik, kita punya hasil tambang banyak. Nikel, emas, apapun segala macamnya. Kita balik bertanya, apakah itu buat rakyat? Tidak, itu buat negara, buat para pengusaha doang. Mana buktinya buat rakyat? Rakyat sengsara semua. Kita bisa lihat seperti itu gitu loh. Tidak seperti apa yang dibicarakan lah. Banyak negara menyorotin Indonesia seperti itu. Tapi kayaknya kita masa bodoh karena apa yang dilihat sekarang dengan apa yang diomongin dengan kenyataannya itu berbeda jauh. Kita bisa lihat Singapura, Malaysia. Mereka damai sentosa, sejahtera. Harga mereka masih terjangkau. Harga kita, waduh tinggi banget. Dari BBM lah, apapun segala macamnya. Ya tolong diperhatikan lah, kasihan tuh MBG, anak-anak pada keracunan yang nggak jelas semua gitu loh. Jangan jalan-jalan mulu Pak Prabowo. Urus negara sendiri dulu dong. Kalau udah beres, baru boleh jalan-jalan ke luar negeri. Itu disorot berapa banyak sekarang dana mengalir keluar gara-gara beliau seperti itu gitu loh. Banyak hal lain lah. Jadi, aduh, tolonglah jangan jalan-jalan mulu, jangan pamer di luar citra dulu, beresin negara dulu. Kalau sudah beres, Indonesia damai sentosa, semua rakyatnya damai, bisa mencukupi sandang pangannya, oke lah, mau keluar terserah gitu loh. Tapi kalau kita masih kayak begini, aduh kacau, kasihan rakyat kita sendiri. Kita perhatiin Danen, baik itu pejabat daerah ataupun pusat ya, selalu mengklaim keberhasilan ini itu gitu ya. Nggak ada tuh pidato yang bilang, 1 tahun atau itu ya, saya belum ada hasil apa-apa nih. Pengakuan dosa ya. Belum ada deh. Semoga rakyat yang menilai gimana saya ini gitu-gitu. Ayo saya tunggu masukannya misalnya, kritikannya gitu. Tapi nggak ada. Coba pemerintah daerah selalu mengklaim selama kepemimpinan saya A B C D E F G. Padahal mah masih siswanya ada yang kanyut mau sekolah karena nggak ada jembatan. Gitu. Jadi kita mau menilai dari mana? Wong mereka udah ngakuin sendiri seakan-akan hebat, seakan-akan berhasil gitu kan. Coba lihat setiap pidatonya presiden berapi-api, menggebu-gebu. Padahal kan insentif turun, lalu ini BLT juga turun. Kalau negara udah sering memberi bantuan, artinya kan nggak baik-baik aja ekonomi gitu. Karena kalau ekonomi baik nggak perlu dibantu, gitu kan. Daya beli udah pasti tinggi gitu. Di situ aja udah kelihatan. Jadi selalu dibungkus dengan manipulasi ya, kayak kemarin ekonomi 5,12% itu juga kan dipertanyakan gitu dengan realita yang ada ya. Jadi aku tuh pengennya gitu, ayo 1 tahun masukannya ditunggu nih, kami sepertinya belum bisa berbuat banyak misalnya gitu loh. Kan enak itu didengarnya ya, rendah hati, tawadu, gentleman ya kan. Iya, gentleman. Memang kami akui bla bla bla, ekonomi sedang begini begitu gitu. Kan orang bijak bilang orang sukses itu karena punya banyak cara. Orang gagal itu punya banyak alasan. Ya begitulah Indonesia, alasan mulu kerjanya. Kapan berhasilnya coba? Udah siap lihat pejabat itu selalu gitu, baik menterinya, menteri pertanian, bla bla bla, sejarah terbesar ini panen raya gitu kan. Beras kita melimpah. Harganya naik, dicari susah, melimpahnya di mana? Gitu, jadi bingung melimpahnya di mana ini. Gitu.
Jadi nggak ada yang mau mengakui bahwa dia itu sebetulnya belum bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi aku perhatiin emang hampir rata-rata pejabat daerah juga begitu. Maksudku gini, biar rakyatnya yang mengakui gitu loh, Nen, bahwa sejak kepemimpinan beliau nih di daerah kami begini gitu loh. Kan jangan ada yang ditandu, sakit pakai tandu kan gitu kan. Ini kan enggak, dia ngakunya A, B, C, D, F, G, tapi yang sakit pun nggak bisa pakai mobil karena jalanannya nggak mungkin dilalui mobil. Ini kan tanda pemerintah daerah itu gagal gitu. Nah sekarang pusat sama, kalau pidato berapi-api, tapi ya begitu-begitu aja, PHK merajalela, insentif turun terus gitu. Pokoknya intinya negara manapun kalau masih banyak bantuan itu pertanda ekonomi nggak baik-baik aja. Makasih. Begini, maksud saya kan yang pelaksananya kan dari pemerintah juga. Istilahnya gini, kalau menurut saya ya kalau misalnya kita mau maju, kita harus jujur sama diri sendiri gitu. Setuju. Kalau misalnya kita belum bisa, ya kita bilang kita belum bisa dan kita masih usahakan. Tapi ada misalnya perbaikan di ini gitu loh. Bukan berarti tiba-tiba bayangkan cuma 1 tahun itu disulap set langsung jadi bagus semua. Itu malah nggak masuk akal mungkin ya kalau kayak begitu ya. Maksud saya kalau ada perbaikan mungkin ada misalnya dari berapa persen. Cuman kalau ini kan terlalu wah gitu ya. Dan kenyataannya juga ya seperti Pak Edwin tadi bilang ya banyak yang masih belum, dan buktinya Pak Purbaya itu kasih insentif terus kan 200T itu yang yang rumah itu dibebasin tuh pajak apanya tuh, udah itu PPN katanya mau diturunin, berarti kan nggak baik-baik saja gitu loh. Masih perlu insentif dan kebijakannya saya rasa ya masih sama-sama saja sih. Ya kan, udah itu kedengaran yang pas sama Donald Trump mau ketemu Eric. Mau ngapain? Bocor itu mikrofonnya. Mau nyari sampingan nih kayaknya. Ada di sini ketemu aja Pak Erik Wijaya, ada di sini lagi dengar. Oh iya. Iya. Ya udah. Paling ya gimana ya? Maksud saya kalau orang yang nggak ngikutin, tapi saya rasa mau dikasih tahu baik-baik saja kan kita bisa ngerasain sih. Nggak bisa dibilang kayak menenangkan atau gitu ya. Buktinya kemarin ada demo kan, itu kan nggak menenangkan. Masa baru dari Agustus kita udah lupa gitu. Justru ada demo kan karena nggak tenang dong ya kan. Berarti nggak baik-baik saja gitu kan. Saya nggak tahu ini apakah sengaja mereka mau kasih laporan yang baik-baik saja atau emang udah direncanakan begitu gitu loh. Kalau yang dari pemerintahnya ya. Atau yang di luar pemerintah atau yang mendukung ya mereka bilang ya enggak. Itu aja. 1 tahun masa Prabowo Gibran menjabat presiden dan wapres. Sejauh ini yang saya lihat ya selama 1 tahun ini ya, saya sebagai rakyat biasa menilai kinerjanya 0 besar. Kenapa? Pertama-tama ya soal janji-janji Pilpres kemarin. Pasti tahu dong ya, menciptakan lapangan kerja ya. Satunya lagi program makan MBG yang katanya cuma 0,00017% yang bilang katanya itu tingkat keracunan murid segitu ya. Tapi ya kita lihatlah apa hasilnya, nggak ada sama sekali. Yang katanya punya 60 menteri kabinet merah putihnya sejauh ini apa kinerjanya? Ya nggak ada. Pajak bayar terus kita. IKN sekarang jadi kota hantu, nggak ada apa-apa. Nah, banyak semak-semak di mana-mana. Jadi ya ibaratnya saya bilang ini baru 1 tahun kinerja, hasilnya tidak ada sama sekali kalau buat gue. Jadi ya itu aku bilang, kalau solusinya ya harusnya ya kalau sebagai presiden ya harusnya melihat ke depannya seperti apa. Coba ke negara lain, tiru negara yang maju seperti apa. Sembako dimurahin, kalau bisa. Kemana nih? Indonesia tuh malu banget. Lapangan kerja katanya 17 juta itu lapangan kerja. Mana? Pengangguran di mana-mana. Rumah gubuk-gubuk di mana-mana ada banyak. Tingkat kemiskinan negara kita aja sudah makin tinggi.
Korupsi pejabat sekarang bukan miliaran, sekarang triliunan, bahkan ribuan triliunan juga ada. Kan ada mana-mana. Hasil sitaan uang aset itu yang korupsi kemana? Yang nggak ada berita lanjut. Katanya mau tanganin korupsi, yang nggak ada apa-apa. Jadi ya gitulah sekarang negara kita ini mau jadi apa? Kita terus ditekankan pajak di mana-mana. Lihat negara kita lainnya, sebut aja ya negara tetangga. Itu yang BBM subsidi. Itu yang RON 95 cuma berapa ribu perak doang. 7.000 nggak salah aku dengar itu di sono. Kita di sini yang RON 95 berapa harganya perbandingannya. Makanya aku bilang ini di sini ngomongnya manis-manis waktu di Pilpres, di debat Pilpres dan Wapres. Tapi apa hasilnya? Nihil, nggak ada. Thank you. Oke, mitra bisnis, kita cukupkan dulu sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih banyak yang sudah berbagi opini dan komentar. Mantengin terus Pas FM di TikTok Live juga. Terima kasih banyak yang sudah tap-tap layar. Apalagi thank you banget. Dan untuk yang sudah memberikan gift-giftnya juga terima kasih banyak. Oke, Mary Agusti.